Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo. Di sini kami akan menayangkan video pembelajaran tentang Psikologi dan pendidikan anak ADHD. Definisi ADHD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau Attention merupakan perhatian defisit berkurang, hyperactivity hiperaktif, dan disorder gangguan atau dalam bahasa Indonesia ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Yang selanjutnya ada sistem sekolah bagi anak ADHD. Yang pertama ada struktur. Struktur adalah salah satu kata yang paling menantang yang akan mereka temui karena mengganggu rutinitasnya. Namun, kebenarannya sama halnya dengan anak pada umumnya. Mereka membutuhkan dan akan merespon dengan baik jika sistem yang tepat. Struktur hanya dapat dicapai melalui penerapan sistem yang konsisten. Yang kedua, sistem perilaku. Bersamaan dengan struktur sekolah, sistem perilaku diperlukan yang mencerminkan kinerja positif dan negatif. Anak-anak dengan ADHD harus memiliki konsekuensi langsung terhadap perilaku mereka. Tipe anak ADHD merasa sulit untuk melihat masa depan dan tidak memiliki hubungan nyata dengan masa lalu. Yang ketiga, hubungan teman sebaya. Anak-anak dengan ADHD mengalami sejumlah masalah dalam kelompok pertemanan. Ketidakmampuan mereka untuk membaca sinyal dan isyarat komunikasi. Isyarat yang sebagian besar dari kita anggap remeh adalah faktor kunci. Belum lagi kurangnya kontrol atau regulasi atas perilaku dan spontan dan impulsif mereka. Banyak anak ADHD yang memungkinkan dikeluarkan dari pertemanan sosial dengan anak lainnya. Selain itu, bahkan hubungan dengan saudara juga kurang baik. Anak-anak dengan ADHD dapat didukung dalam hubungan mereka dengan anak-anak lainnya dalam berbagai cara, yakni yang pertama dengan teman, anak yang lebih tua untuk bertindak sebagai model peran yang positif, dan yang kedua memberi kesempatan bagi mereka untuk membantu atau bermain dengan anak-anak yang lebih muda. Yang ketiga, pengajaran eksplisit, keterampilan sosial yang utamanya. Yang keempat, mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan melibatkan unsur sosial. Pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ada diferensiasi. Metode pengajaran tradisional kemungkinan akan menyulitkan anak-anak dengan ADHD dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini terjadi karena guru tidak banyak bergerak, masih menggunakan kapur tulis sehingga dinilai gagal dalam memenuhi kebutuhan anak ADHD yang memiliki gaya belajar kinestetik. Strategi khusus untuk membantu dengan kesulitan impulsif meliputi mengangkat kesadaran anak tentang bahaya potensial seperti menggunakan peralatan dan lain-lain. Kemudian kerja berpasangan atau dukungan dari model yang positif. Selanjutnya program manajemen perilaku. Dan yang terakhir menetapkan target yang diatur waktunya. Yang kedua ada fleksibilitas. Anak dengan ADHD membutuhkan aturan dan rutinitas. Mengenal anak dengan ADHD dengan baik akan membantu guru mengenali kapan harus menegakkan aturan dan kapan tidak. Dan anak ADHD akan menghargai konsistensi mereka dengan menghormati guru karena menjadi manusia dan membuat kelonggaran yang menjadi kebutuhan anak. Pendekatan non-konfrontatif di mana guru dipandang menghargai dan mendengarkan anak dan memberikan sedikit waktu akan membantu meredakan energi yang meningkat akibat perilaku buruk. Yang ketiga ada penguatan positif. Penghargaan terhadap motivasi yang ditunjukkan oleh masing-masing perlu diberikan walaupun guru kesulitan untuk menemukan motivasi pada anak. Beberapa bentuk penguatan positif yang dapat digunakan yaitu
pujian verbal, hadiah, bagan bintang, sistem prestasi atau poin, dan penghargaan tahunan. Selanjutnya, mengatasi perbedaan belajar dan perilaku di ruang kelas, di mana pengajaran yang efektif membutuhkan pertimbangan perbedaan siswa. Tantangan bagi para guru adalah memberikan setiap siswa dengan kegiatan belajar yang mengenali dan menghargai keragaman latar belakang dan pengalaman, memberikan tantangan dan kesuksesan, mendorong pertumbuhan, melibatkan siswa berbagai pembelajaran aktif sesuai usia, dan meningkatkan konsep diri. Selanjutnya, penanganan anak ADHD di dalam kelas. Kriteria guru yang ideal untuk anak ADHD adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang ADHD dan menerima keberadaan anak dengan ADHD. Yang kedua, memberlakukan aturan secara fleksibel sambil tetap tenang dan positif. Yang ketiga, memodifikasi dan sumber daya pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar anak, dan lain-lain. Adapun akomodasi kelas untuk siswa ADHD. Yang pertama, tempat duduk. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran atau informasi. Yang ketiga, pekerjaan siswa. Dan yang terakhir, organisasi. Teknik mengajar untuk siswa ADHD. Yang pertama, memulai pelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, Yang keempat yaitu mengatasi beragam kebutuhan di kelas. Guru didorong untuk menjaga perspektif disabilitas. ADHD adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk memulai dan menindaklanjuti tugas. Para guru perlu responsif terhadap kekuatan dan kebutuhan pendidikan setiap siswa untuk memastikan bahwa tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Strategi yang disajikan dalam bab ini dapat membantu guru untuk meminimalkan frustasi mereka dan memaksimalkan kemampuan siswa untuk belajar. Yang kelima, mengakomodasi siswa dengan ADHD. Beberapa siswa ADHD memerlukan modifikasi untuk hasil belajar di bidang studi tertentu. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, modifikasi. Dan yang terakhir yaitu tips menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama ada membantu anak dengan ADHD menikmati pelajaran matematika dengan cara mainkan permainan, menggambar, menciptakan akronim konyol. Yang kedua, membantu anak ADHD menikmati membaca. Baca untuk anak, buat prediksi, tunjukkan kisahnya.